Apakah itu akan dilaporkan ke Bawaslu atau seperti apa? Ya, kalau itu bukan kecurangan, itu namanya money politics, di mana beberapa orang kami didatengin, diberi uang besar, kemudian tidak usah membantu mereka, tapi cukup berhenti membantu Amin. Bahkan uangnya dikasih tahu ke kita. Ya, tapi itu cara-cara tergantung masing-masing toko yang kami punya berbeda-beda. Nah, karena itu cara-cara seperti ini menurut saya tidak sehat. Biarkanlah semua bergerak sesuai aspirasi. Ini tindak lanjutnya akan seperti apa, Caimin, kalau terhadap hal yang lain? Ya, kalau itu nanti datanya lengkap, karena beberapa toko itu nggak mau melaporkan, hanya memberi data. Ya, nanti kita cek. Calon Wakil Presiden nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, tengah menunggu waktu yang tepat untuk melaporkan gerakan politik yang mengintervensi dukungan para Kiai Nahdlatul Ulama kepadanya dan Capres Anies Baswedan. Caimin mengatakan, Timnas Anies Baswedan kini sedang menunggu para Kiai melaporkan gerakan politik uang yang meminta mereka menghentikan dukungan kepada paslon nomor urut 1. Jika kesaksian dan bukti sudah terkumpul, tim Anies Muhaimin akan melaporkan kepada Bawaslu. Seorang Kiai di Jawa Tengah dan sempat diunggah di salah satu YouTube, dan kita bisa lihat itu. Tapi suasana ini memang sudah lama kita rasakan dan semakin terasa di akhir-akhir ini. Jadi apa yang diungkapkan oleh Gus Imin, memang beliau dapat laporan dari beberapa kiai yang didatangi dan beliau menyampaikan ada titipan yang sifatnya meminta supaya kiai-kiai yang bersangkutan untuk tidak membantu memenangkan pasangan Amin. Caimin menyebut ada gerakan politik dengan menawarkan uang besar menghentikan dukungan para kiai kepada calon nomor urut 1. Kalau itu bukan kecurangan, itu namanya money politik, di mana beberapa orang kami didatangi, ditawari uang besar, kemudian diminta tidak usah mendukung Amin. Namun Gus Imin tidak menjelaskan secara terperinci siapa orang yang memberikan uang dan berapa nominal uang yang ditawarkan untuk menghentikan dukungan itu. Beberapa orang kami didatengin, diberi uang besar, kemudian tidak usah membantu mereka, tapi cukup berhenti membantu Amin. Bahkan uangnya dikasih tahu ke kita. Ya, tapi itu cara-cara tergantung masing-masing toko yang kami punya berbeda-beda. Gus Imin juga mengomentari ihwal kabar bahwa ulama kondang Miftah Maulana Habibur Rahman melakukan aksi bagi-bagi duit. Ia menyebut akan melaporkan hal itu jika terbukti benar terjadi money politik. Berdasarkan informasi yang diperoleh, aksi itu diduga bisa merupakan bentuk kampanye Capres-Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Pasalnya tidak hanya uang yang dibagikan, namun juga kaos bergambar Capres. Gus Imin menyebut jika dalam kasus itu memang terbukti adanya praktek politik uang dan money politik, Timnas Amin bakal melaporkannya ke Bawaslu. Sebelumnya, ulama kondang Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah menampilkan dirinya sedang bagi-bagi uang di Pamekasan Madura. Hal itu kemudian viral di media sosial. Hal itu karena yang bersangkutan dikenal sebagai pendukung salah satu calon presiden nomor urut 2. Dalam video tersebut, Miftah nampak membagikan uang 100 ribuan kepada masyarakat yang mengantri di sebuah ruangan. Pemberhentian Kiai Marzuki, yang rugi bukan Kiai Marzuki, yang rugi PBNU sendiri. Orang sehebat Kiai Marzuki bisa diberhentikan. Tidak ada di NU kultur pemberhentian. Jadi yang rugi justru PBNU menurut saya. Enggak, bukan urusan saya ya. Tapi saya sebagai orang NU, lahir besar di NU, nggak ada di NU kecuali sekarang ini pemberhentian itu. Makanya yang rugi bukan Kiai Marzuki, yang rugi PBNU, nggak ada pengaruh. Capres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar ikut mengomentari pencopotan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, Kiai Marzuki Mustamar, yang menilai pencopotan itu merugikan PBNU. Kalau kemudian Kiai Haji Marzuki dipecat, yang rugi bukan Kiai Marzuki, yang rugi PBNU sendiri. Orang sehebat Kiai Marzuki bisa diberhentikan. Caimin pun mengaku heran dengan pencopotan Marzuki, sebab menurutnya dalam struktural NU tidak ada yang namanya pencopotan dari jabatan.
tidak ada di NU kultur pemberhentian, jadi yang rugi justru PBNU sendiri. Pemberhentian Kiai Marzuki, yang rugi bukan Kiai Marzuki, yang rugi PBNU sendiri. Orang sehebat Kiai Marzuki masa diberhentikan? Tidak ada di NU kultur pemberhentian. Jadi yang rugi justru PBNU menurut saya. Ada alasan tertentu Enggak, bukan urusan saya ya. Tapi saya sebagai orang NU, lahir besar di NU, nggak ada di NU kecuali sekarang ini pemberhentian itu. Makanya yang rugi bukan Kiai Marzuki, yang rugi PBNU, nggak ada pengaruh. Pencopotan Kiai Marzuki dari jabatannya sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur tertuang dalam Surat Keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama nomor 274 tentang pemberhentian. Belum ada konfirmasi dari Kiai Marzuki soal pencopotannya, namun Caimin menduga pencopotan itu ada kaitannya dengan sikap politik. Tentu saja ada kaitannya dengan politik, tapi masyarakat Nahdliyin akan menilai siapa yang emas, siapa yang loyang. Karena kita semua tenang, Kiai Marzuki nggak rugi, wong berjuang di NU tidak ada bayarannya. Masa kemudian ada pemberhentian, itu bukan tradisi NU, itu mencoreng tradisi NU dan tentu mengkhawatirkan masa depan. Kalau begitu caranya nanti pengurus Nahdlatul Ulama jadi PNS saja. Sementara itu, pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rasyad Gresik Kota Malang, Kiai Marzuki Mustamar membeberkan alasan dirinya yang selalu netral dalam pemilihan presiden 2024. Nama Marzuki Mustamar kini ramai dibicarakan usai dirinya dicopot sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku selalu menjaga hubungan baik dengan setiap partai politik, baik parpol pendukung pasangan calon nomor 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, parpol pendukung paslon nomor 2, dan parpol pendukung nomor 3. Ia tidak ingin pasca pilpresnya pintu dakwahnya PWNU tertutup untuk salah satu golongan, karena ia ingin skala dakwah di Partai Golkar masih terbuka, dakwah di PKB masih terbuka, dan di PDI masih terbuka. Ia menyebut banyak orang menuduh Kiai Marzuki mendukung paslon tertentu karena ia maupun orang dekatnya berada di barisan pendukung tertentu. Padahal itu bukan gambaran sikap politik Marzuki Mustamar secara utuh. Kalau pilihan politik itu hak masing-masing dan tidak ada yang tahu karena itu pribadi, sehingga kalau dirinya disanksi karena mendukung salah satu paslon itu tidak benar. Kita tidak akan pernah berdamai dengan siapapun yang tidak mau mengikuti Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, UUD 45, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak demi apapun, tidak demi jabatan, tidak demi kekuasaan, tidak demi kepingin jadi presiden atau wakil presiden. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama membenarkan kabar pemberhentian Ketua PBNU Jatim Kiai Haji Marzuki Mustamar. Wakil Ketua PBNU Amin Said Husni mengatakan pemberhentian Marzuki telah diproses sejak lama. Ia menepis anggapan bahwa pemberhentian itu ada kaitannya dengan pilihan politik Kiai Haji Marzuki di pemilihan presiden 2024. Proses pemberhentian juga sesuai ADART dan ketentuan yang ada. Menurut Amin, pemberhentian tersebut merupakan masalah internal organisasi. Bahwa ini adalah masalah internal, tidak perlu dibesar-besarkan, dan di lingkungan NU itu mengabdi bisa dimana. Ya, ini proses yang sebenarnya belum selesai. Apakah ada kaitannya dengan politik praktis, Gus? Ada dugaan soal politik praktis, Gus? Kalau itu terus terang nggak ada kaitannya. Jadi di NU ini bebas lah, mau milih siapa saja silahkan sesuai dengan hati nurani masing-masing atau keyakinan masing-masing. Siapa calon yang paling tepat. Jadi kita nggak akan memaksa orang. Amin pun meminta masyarakat tidak perlu membesar-besarkan masalah ini. Jadi jangan dibesar-besarkan, apalagi ini sifatnya internal organisasi. Siapapun apabila yang tidak memahami masalahnya tidak perlu ikut berkomentar. Amin perlu menjelaskan siapa yang akan menggantikan Kiai Haji Marzuki Mustamar. Menurutnya soal pergantian sudah ada aturannya. Sebelumnya soal pemberhentian Kiai Haji Marzuki Mustamar ini beredar lewat pesan media sosial. Terkait pemberhentian ini, PBNU telah mensosialisasikan dan mengumpulkan seluruh ketua PCNU dan pengurus PBNU Jawa Timur di Surabaya.